Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Hopipa dari PGSD kelas A2 2018. Pengertian pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya ada karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif dan potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter peserta didik. Adapun tujuan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara sistematik, untuk terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, diperolehnya hasil belajar yang tinggi, untuk mengembangkan karakter siswa, dan untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Selanjutnya ada proses pembelajaran, yaitu ada afektif, psikomotorik, dan kognitif. Afektif yaitu sikap, rasa ingin tahu siswa dengan cara mengetahui. Psikomotorik, keterampilan tahu bagaimana, yaitu siswa ingin tahu bagaimana caranya membuat suatu hal gitu dalam pembelajaran tersebut. Dan kognitif ialah pengetahuan di mana siswa tahu beberapa hal yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Selanjutnya ialah langkah-langkah pendekatan saintifik. Terbagi menjadi 5M, biasanya disebut dengan scientific 5M, yaitu mengamati atau observing, selanjutnya menanya atau questioning, mengumpulkan informasi atau associating, mengasosiasi atau experimenting, dan mengkomunikasikan atau networking. Yang pertama ialah mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Mengamati memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata. Peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan dalam pembelajaran. Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode
mengamati, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua ialah menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajaran yang baik. Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata. Pernyataan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah pertanyaan tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Fungsi bertanya. Pertama, membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancaman untuk mencari solusinya. Dan yang keempat, menstruktur tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga ialah mengumpulkan informasi atau mencoba. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses menanya. Untuk memperoleh hasil belajar yang autentik, peserta didik harus mencari tahu apa yang sedang dipelajari atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, misalnya peserta didik harus memahami konsep pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuannya tentang alam sekitar serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Yang keempat ialah mengasosiasi atau menalar. Kegiatan mengasosiasi atau menalar dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81K tahun 2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati, mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasaan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Dan yang terakhir ialah mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola.
Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan mengkomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81A adalah menyampaikan hasil pengamatan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Setiap pembelajaran memiliki langkah-langkah yang biasanya 3 langkah, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, yaitu kegiatan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Contohnya, dalam kegiatan pendahuluan ini biasanya guru memberikan persepsi terlebih dahulu kepada siswa untuk memberikan motivasi belajar yang tinggi terhadap siswa. Dan yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. Biasanya kegiatan inti ini ialah kegiatan di mana seorang guru memberikan materi-materi pembelajaran kepada siswa dengan suasana yang menyenangkan dan tidak membuat siswa merasa cepat bosan. Ketiga, ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri dari 2, yaitu validasi terhadap konsep hukum atau prinsip-prinsip yang telah dikonstruksikan oleh siswa dan pengayaan materi pembelajaran yang dikuasai siswa. Validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruksi oleh siswa. Selanjutnya ada teknik penilaian dalam pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama ialah penilaian proses. Dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja. Dan yang kedua, ada penilaian produk. Pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis. Yang ketiga ialah penilaian sikap. Dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan banyak kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.